Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa ja'alal hayata lana maidanan li ta'atihi wa ibadatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segenap keluarga besar Baitul Quran, Pusat Studi Al-Quran yang saya ta'zimi dan hormati, segenap para asatidz wal asatidzah yang insya Allah diberkahi oleh Sang Ilahi, para hadirin dan para santri yang wajahnya tampak berseri. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Sejatinya Hidup. Hadirin rahimakumullah. Pernahkah kita berpikir lalu bertanya pada diri sendiri, sebenarnya apa sih tujuan hidup kita ini? Pernah enggak teman-teman? Kalau kita hanya menjalani hidup ini sebatas ritual saja, sebatas makan, tidur, bekerja, lalu tidur lagi, semuanya itu tidak akan bermakna atau hanya berlalu begitu saja. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan kita sia-sia. Kita diberi misi yang agung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjadikan seluruh hidup kita ini untuk ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dalam tafsir Al-Munir disebutkan bahwa para mufassir di antaranya Mujahid menjelaskan ayat ini sebagai penegasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia dengan tujuan utama untuk beribadah kepadanya. Dari ayat tersebut ada dua titik poin yang perlu kita ambil. Yang pertama, frasa illa liya'budun menegaskan bahwa tujuan manusia diciptakan itu agar tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah di sini tidak dalam konteks hanya sebatas ritual saja, melainkan semua aktivitas yang berujung pada ketaatan, kepatuhan, dan pengabdian dalam kehidupan. Oleh karena itu, jika misi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita untuk ibadah, maka konsekuensinya kita sebagai manusia, setiap aktivitas kita tidak boleh melupakan Allah. Lantas, tujuan ibadah itu apa sih? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Tujuan ibadah itu adalah taqwa ilallah, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya agar manusia senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wahai manusia,
sembahlah Rabbmu dan orang-orang yang telah menciptakan kamu sebelumnya agar kalian semua bertakwa. Prinsip ini juga berlaku pada ibadah-ibadah lainnya. Misalkan pada ibadah puasa yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 bahwa tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Bunyi ayatnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikian pula dalam ibadah kurban juga dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 37 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha walaki yanaluhat taqwa. La yanalallaha luhumuha walaki dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Nah. Dengan demikian jelas bahwa tujuan hidup itu semuanya hanya bermuara pada satu makna, yaitu takwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tapi yang kita perlu ingat bahwa ibadah itu sangat luas cakupannya. Ibadah tidak hanya berbentuk sholat, puasa, zakat, haji. Itu memang ibadah pokok. Tapi semua aktivitas bisa bernilai ibadah asalkan diniatkan karena Allah dan sesuai aturannya. Seperti halnya kita belajar di sini untuk menuntut ilmu agar bisa bermanfaat kepada orang lain dan juga mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari ibadah. Selain itu, di Jakarta ini banyak orang perantauan berlalu lalang, berangkat pagi, pulang malam, macet berjam-jam. Kalau niatnya untuk bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga, maka itu juga ibadah. Dari hal kecil juga, hal yang sederhana, bahkan senyum saja yang tulus dari hati juga bisa bernilai ibadah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu sesama muslim bernilai sedekah bagimu. Tapi yang perlu diingat, senyumnya jangan salah alamat. Kalau senyumnya berlebihan kepada lawan jenis, yang tadinya ibadah malah jadi jadi maksiat. Jadi kalau senyum sama lawan jenis jangan berlebihan ya teman-teman, setuju? Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang perlu kita ingat, jadi jangan pernah sempit memandang arti ibadah. Segala aktivitas yang kita lakukan setiap hari, setiap detik bisa bernilai ibadah. Kuncinya ada dua. Yang pertama, niatkan karena Allah. Yang kedua, lakukan sesuai aturan dan tuntunan ajaran syariat Allah. Yang pertama apa teman-teman? Niatkan karena Allah. Yang kedua, lakukan sesuai syariat Allah, aturan syariat Allah. Karena itu, marilah kita jadikan sisa umur yang diberikan Allah ini sebagai ladang ibadah. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang akhirah. Maka mari kita tanam amal ibadah agar hidup kita penuh berkah dan agar kita memetik manisnya di yaumil kiamah. Semoga dengan kultum ini kita bisa mengambil hikmah dan bisa memberikan pelajaran agar kita senantiasa menjadikan aktivitas hidup kita sebagai amal ibadah. Sekian kultum dari saya. Apabila banyak
kata dan kurangnya, apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wal arfu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.